Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini saya akan memaparkan mengenai contract drafting atau tapi lebih kepada international contract law. Jadi how to draft an international contract law, kira-kira begitu ya. Apa yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Kita melihat bahwa apa yang dimaksud dengan international contract, atau kita lihat what is the definition of international contract. Suatu kontrak akan disebut sebagai suatu kontrak internasional apabila dia mempunyai dua atau lebih negara yang terlibat di dalamnya. Nah, sehingga international contract law ini lebih mengacu kepada hukum apa yang nantinya akan mengatur untuk suatu perjanjian yang melintas batas negara. Tentu saja hal ini akan menjadi suatu permasalahan yang besar, karena itu untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengindikasi suatu perjanjian dapat dikategorikan kepada suatu kontrak internasional. Atau kalau misalnya saudara pernah belajar mengenai hukum perdata internasional, kita lihat bahwa ada dua titik taut kan, ada titik taut primer, ada titik taut sekunder. Nah, titik taut primer artinya dia sudah cukup untuk mengidentifikasi apakah suatu perjanjian ini merupakan suatu perjanjian internasional. Nanti mungkin bisa dilihat lagi di dalam bukunya Waller-Adolph mengenai prinsip kontrak internasional. Ada disebutkan mengenai 8 indikator khusus ya yang mengkategorikan apakah suatu kontrak ini merupakan suatu kontrak nasional atau suatu kontrak internasional. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, apakah kontrak ini termasuk kepada kontrak internasional yang sisi privat atau kontrak internasional yang bersisi publik. Nah, karena inilah di dalam penjelasan saya lebih mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan suatu kontrak ini adalah luas lingkupnya mengikuti atau berhubungan dengan suatu kontrak yang memang bersisi privat, tidak bersisi publik. Itulah sebabnya mengapa di dalam hukum yang ada di Indonesia kita bedakan antara hukum kontrak internasional dengan hukum perjanjian internasional, di mana kita sepakati bahwa hukum kontrak internasional adalah sesuatu yang menyangkut kepada perjanjian dalam ranah hukum privat. Sementara hukum perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang menyinggung mengenai atau berkaitan dengan masalah hukum internasional atau perjanjian secara publik. Artinya perjanjian yang dibuat antara G2G, government to government, antara lembaga internasional yang diakui dengan lembaga internasional yang lainnya. Nah, sementara di dalam hukum perjanjian ini lebih mengacu kepada siapa pihak yang akan bertindak di dalam perjanjian ini. Nah, kembali lagi kepada unsur asing di dalam suatu kontrak, maka kita akan melihat bahwa unsur yang indikatornya adalah kebangsaan yang berbeda. Ini yang paling mudah untuk menentukan apakah badan hukum tersebut adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing, ataukah perorangan tersebut merupakan hukum Indonesia, mengacu kepada hukum Indonesia atau kepada hukum asing. Nah, yang harus diperhatikan di dalam menilai apakah badan hukum ini termasuk badan hukum asing atau bukan adalah kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa badan hukum asing itu adalah badan hukum yang didirikan di dalam hukum Indonesia dengan memakai hukum Indonesia, akan tetapi salah satu pemegang sahamnya adalah asing. Nah, tentu saja kalau badan
hukum asing yang tadi saya maksudkan sesuai dengan Undang-Undang PT, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Penanaman Modal Asing itu maka tidak termasuk kepada lingkup internasional walaupun ada kata asingnya, karena asing di sini hanyalah untuk kepemilikan saham. Sehingga misalnya kalau antara PT PMA dengan PT Indonesia, tentu saja ini tidak termasuk di dalam suatu perjanjian internasional. Walaupun yang satu adalah PT asing. Mengapa? Karena PT tersebut memang didirikan di Indonesia, kemudian juga tunduk pada hukum Indonesia. Nah, kecuali kalau PT ini adalah PT asing yang membuka cabang di Indonesia, itu bisa saja. Atau memang misalnya badan hukum asing yang memang langsung melakukan perjanjian penanaman modal langsung dengan badan hukum yang ada di Indonesia. Sementara kalau orang perorangan itu sudah jelas ya, dia sudah ada pembatasnya, apakah seseorang ini merupakan warga negara Indonesia atau bukan. Anda lihat dari pasportnya, kemudian kalau paspor juga Anda lihat apabila dia sebagai direktur, apakah dia mempunyai syarat-syarat yang lainnya untuk dikategorikan boleh melakukan perjanjian di Indonesia. Ya, saya pikir kebangsaan yang berbeda ini suatu hal yang paling gampang untuk menentukan apakah suatu perjanjian tersebut merupakan kontrak tersebut adalah kontrak internasional atau bukan. Nah, kemudian yang keduanya adalah domisili hukum yang berbeda. Domisili hukum yang berbeda di sini artinya apakah hukum domisili yang diakui oleh masing-masing pihak. Kemudian di sini juga ada suatu kasus yang sangat terkenal, yaitu tentang Societe Generale versus Hadi Raharja, yang di sini dipersengketakan hukum mana yang mengatur di dalam perjanjian tersebut, karena ternyata ditemukan di dalam pengadilan negeri bahwa hukum yang dipilih oleh mereka adalah hukum Singapura, ya seperti itu. Nah, ternyata sini di manakah letak atau objek, bukan objek ya, di manakah hukum atau hukum pengadilan manakah yang berlaku di sini. Nah, kemudian juga governing law adalah hukum asing. Yang ketiga, governing law adalah hukum asing juga sangat menentukan, walaupun dibuat oleh Indonesia dan Indonesia, akan tetapi kalau hukum yang mereka pilih adalah hukum asing, ini juga merupakan suatu ranah atau hukum kontrak internasional. Kemudian penyelesaian sengketa di luar negeri, ya. Tentu saja mereka tidak memilih form of law di Indonesia, walaupun choice of law-nya mungkin saja adalah Indonesia. Akan tetapi kalau mereka lebih menggunakan form of law-nya adalah di luar negeri, itu termasuk kepada kontrak internasional. Kemudian penandatanganan kontrak dilakukan di luar negeri. Bisa saja misalnya karena ternyata memang para pihak memilih hukum luar negeri, walaupun dua-duanya subjeknya adalah Indonesia. Dan kemudian objek perjanjiannya juga berada di luar negeri. Misalnya antara Indonesia dengan Indonesia, akan tetapi objek yang perjualbelikan lah, katakan ini berada di luar negeri, itu juga termasuk kepada perjanjian internasional. Dan yang ketujuh dan kedelapan adalah apabila bahasa yang digunakan itu adalah bahasa asing, karena bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi di dalam perjanjian kita ini tentu saja adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedelapannya adalah apabila dia menggunakan mata uang asing. Nah, kemudian mengapa hal ini menjadi sangat penting? Mengapa kemudian hukum perjanjian ini perlu kita bahas lagi di dalam suatu mata kuliah yang sangat khusus, karena memang ada suatu tantangan ketika kita melakukan suatu perjanjian asing. Misalnya katakanlah A adalah badan hukum yang ada di Indonesia, sementara B adalah badan hukum yang ada di Amerika Serikat. Nah,
Tentu saja di sini kita akan menyangkut kepada bagaimana legal system yang berlaku di dalam hukum perjanjian tersebut. Karena kita tahu bahwa sistem di dunia ini, sistem hukum ini berbeda-beda. Walaupun kalau kita lihat yang paling mendominasi adalah hanya dua, civil law dan common law system. Selain civil law dan common law system, juga kita melihat ada Muslim law di antara negara-negara Timur Tengah, kemudian juga customary law, hukum-hukum adat dan kebiasaan, dan mixed law. Di dalam peta yang akan ditunjukkan di bawah ini, kita lihat bahwa memang kita tidak perlu berkecil hati mengenai persinggungan tersebut, karena ternyata negara civil law ini adalah negara yang paling banyak diterapkan, atau civil law ini adalah hukum yang paling banyak diterapkan di dunia ini. Anda lihat di dalam peta ini adalah irisan yang berwarna merah, itu adalah negara yang menggunakan civil law system. Sementara common law system sebagai bentuk kebalikannya atau bentuk kontradiksi dari civil law system itu juga agak banyak, walaupun tidak sebanyak civil law system. Walaupun saya tidak melihat di sini presentasinya, tapi kalau lihat dari secara kasat mata pengguna civil law ini lebih banyak. Dan kemudian ada juga mereka yang menggunakan Muslim law atau customary law dan mixed system, artinya mereka menggunakan sistem antara civil dan common law system. Nah, perbedaan-perbedaan ini mungkin adalah hal yang harus disikapi. Mengapa? Karena di dalam perjanjian internasional, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana kita mensikapi perbedaan legal system tersebut atau perbedaan sistem hukum yang berbeda. Nah, perbedaan hukum yang berbeda ini tentunya memang sebagian besar mengatakan bahwa English Common Law System itu adalah mengacu kepada kontrak secara internasional. Ya, artinya untuk mengantisipasi berbagai perbedaan, banyak hukum kebiasaan yang mengatakan bahwa lebih baik memakai English Common Law System Tradition. Akan tetapi mungkin saja hal ini juga tidak akan dituruti oleh negara yang menjadi pihak lawan bisnis kita. Misalnya apabila kita memakai hukum English Common Law Tradition, sementara kita lawan pihak kita adalah orang Amerika Serikat, tentunya mereka tidak mau. Pasti mereka akan melihat atau lebih mengacu kepada hukum mereka. Nah, disinilah kita akan sebagai seorang lawyer atau seorang calon sarjana hukum, atau nantinya kalau Anda kelak bergerak di dalam bidang menuliskan atau merangkaikan kalimat-kalimat di dalam atau menerapkan hukum-hukum di dalam perjanjian tersebut, maka kita harus mengetahui perbedaan-perbedaan antara common law dan civil law system tersebut. Karena perbedaan tersebut tentunya akan mengacu kepada jenis kontrak yang dibuat. Misalnya di sini kita lihat bahwa di dalam common law system itu memang mereka menggunakan sumber hukum yang utama ini adalah di dalam putusan hakim, atau kita sebut sebagai judgment of the court are binding atau stare decisis. Nah, di sini kita lihat bahwa hukum yang dipakai yang utama di dalam common law system adalah hukum yang berasal dari putusan pengadilan yang mengikat. Nah, sementara kebalikannya di dalam sistem civil law system, civil law system ini mengacu kepada hukum yang dikodifikasikan. Nah, sehingga kasus-kasus atau putusan-putusan hakim itu tidak mengikat untuk putusan yang lainnya, tidak sama dengan apa yang terjadi di dalam common law system. Nah, kemudian juga ada perbedaan interpretasi di dalam suatu kontrak. Di dalam interpretasi suatu kontrak, misalnya kita lihat cara berpikir di dalam common law system adalah
freedom of contract. Akan tetapi di dalam civil law system yang lebih mereka utamakan adalah good faith, fairness, yang ada banyak sarjana hukum mengkategorikan bahwa good faith and fairness rules ini adalah bertentangan dengan freedom of contract. Sehingga apa? Sehingga fokus yang mereka tuliskan itu juga akan berbeda. Misalnya contohnya, karena pengaruh dari freedom of contract, mereka hanya berpengaruh kepada apa yang dituangkan di dalam kontrak, itu di dalam common law system, ya, dimana apa yang tertulis di dalam kontrak ini kita sebutkan, mereka sebutkan sebagai parallel evidence rule, ya. Sementara di dalam civil law system mereka lebih mengacu kepada apa yang menjadi fokus di dalam kontrak tersebut dan apa yang dikehendaki oleh para pihak, walaupun itu misalnya memang tidak tertulis di dalam suatu perjanjian, karena yaitu tadi bahwa mereka lebih mengagung-agungkan good faith and fairness. Nah, itu tentu saja menjadi hal yang sangat berbeda. Kalau misalnya saudara-saudara mempunyai teman yang berasal dari Amerika atau berasal dari Inggris common law system, kemudian Anda mempunyai suatu perjanjian dengan mereka, ya tentu saja harus ada perhatikan adalah jangan sampai kemudian pertemanan itu sendiri akan menjadi putus atau menjadi berakhir hanya karena apa? Karena hanya Anda membuat bisnis dengan mereka dan kemudian Anda juga tidak paham dengan hukum mereka, mereka juga tidak paham dengan hukum Anda karena latar belakang dari filosofi kita yang sangat berbeda. Nah, ini tentunya hal yang diagung-agungkan atau hal yang memang selama ini dijadikan sebagai suatu landasan hukum. Mengapa harus adanya standarisasi di dalam suatu kontrak internasional? Nah, kalau kita lihat sumber daripada hukum perjanjian atau sumber kontrak internasional ini, yang pertama tentunya adalah nation law. Artinya memang ada suatu kewajiban dari kita para sarjana hukum untuk memang mengajukan hukum kita lah yang akan dijadikan sebagai suatu dasar atau dijadikan sebagai dasar hukum di dalam kontrak atau menjadi choice of law. Nah, apabila memang kita gagal untuk menyimpan national law di dalam hukum perjanjian internasional yang kita buat, maka ya kita harus mengacu kepada hukum yang lainnya. Ada konvensi internasional, ada model law, ada general principle of contract law, dan ada standard contract. Nah, disebutkan bahwa standard contract, model law, dan general principles yang ada di dalam konvensi internasional inilah yang kita sebut-sebut sebagai harmonisasi di antara adanya pertentangan antara civil law and common law system. Walaupun kalau misalnya Anda baca di dalam prakteknya bahwa civil law tersebut atau model law contract tersebut memang lebih menuju atau lebih condong kepada common law system. Nah, kemudian kita lihat bahwa international standard contract ini dia juga bermacam-macam tergantung di dalam dari jenis kontraknya. Misalnya kita lihat ada FIDIC Family. FIDIC Family ini adalah suatu kontrak yang dibuat dan disponsori oleh 19 negara, akan tetapi saat ini dia dipakai atau menjadi anggotanya ada 59 negara. Dan kemudian memang FIDIC Family inilah yang kemudian menjadi kitabnya bagi mereka yang mengadakan perjanjian untuk kontraktor, misalnya tentang building and engineering works, kemudian mengenai construction contract, kemudian juga mengenai kontrak-kontrak turnkey project dan sebagainya. Nah, model-model kontrak di dalam FIDIC inilah yang akan dijadikan dasar untuk konstruksi bangunan dan pekerjaan engineering yang dilakukan oleh para pihak. Nah, di sini
model law inilah yang kemudian memang harus Anda kuasai. Ada banyak sekali sebetulnya perkembangan dari FIDIC law ini. Anda nanti bisa baca juga di dalam slide yang nanti akan saya simpan. Dan kemudian walaupun tidak semua kontrak konstruksi ini harus memakai FIDIC law, misalnya kontrak tersebut mempunyai persyaratan, yaitu untuk yang memang punya nilai di atas 500.000 US. Kemudian juga proyek tersebut didesain oleh pemilik proyek dan memasuki condition of contract for construction. Kemudian proyek tersebut juga memiliki skema plan and design build. Dan kemudian juga jika proyek tersebut didesain oleh kontrak yang mengandung risiko yang sangat tinggi, misalnya tadi yang saya katakan sebagai turnkey project, atau misalnya proyek-proyek yang multi years yang sangat panjang dan seterusnya. Kemudian ada lagi yaitu yang model law atau standar kontrak suatu peraturan yang dibuat oleh ICC atau International Chambers of Commercial. International Chambers of Commercial ini juga sebetulnya juga mengatur beberapa hal mengenai turnkey project, juga mengenai hal-hal yang bersifat dengan ekspor import dan seterusnya. Dan kemudian ada lagi United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL. Nah, kemudian UNCITRAL ini memang sudah diratifikasi oleh banyak negara, dan Indonesia merupakan salah satu anggota UNCITRAL. Nah, misalnya kepada Indonesia's Arbitration Law, nah itu juga harus mengacu kepada UNCITRAL. Kemudian juga ada berbagai macam kontrak yang harus mengacu kepada UNCITRAL, misalnya adalah International Sales of Goods, kemudian juga International Bill of Exchange, kemudian ada lagi United tentang Transport Terminal in International Trade. Kemudian juga kita lihat ada lagi berbagai kontrak. Yang paling penting ini adalah mengenai Contract for International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, jadi untuk pengangkutan barang yang sebagian dan seluruhnya dilakukan melalui lautan, itu harus mengacu kepada kontrak yang disebutkan oleh UNCITRAL. Nah, UNCITRAL ini juga menyangkut mengenai kontrak yang sangat relevan, yaitu yang pertama ya, mengenai kontrak untuk penjualan barang internasional, kemudian juga mengenai vessel dan promise internasional, kemudian juga mengenai garansi independen, dan kemudian surat utang. Nah, jadi ini memang sangat penting untuk Anda ketahui sebagai bekal untuk perjanjian internasional. Kemudian ada lagi yaitu mengenai the Vienna Convention on Contract for International Sales of Goods atau CISG. CISG ini merupakan hukum yang seragaman hukum untuk pembuatan kontrak dalam penjualan internasional, dan kemudian hukum yang menyeragamkan untuk perjanjian barang secara internasional. Nah, kedua konvensi ini memang sudah diratifikasi oleh Indonesia, dan kemudian sebetulnya merupakan diadopsi di Den Haag pada tahun 1964. Nah, kemudian repotnya ini adalah CISG ini ternyata dia belum diratifikasi oleh sejumlah negara-negara penting. Indonesia termasuk sudah meratifikasi ya. Dan di antara negara penting yang tidak meratifikasi CISG ini adalah Amerika Tengah, Amerika Serikat, kemudian juga kebanyakan negara Arab dan Afrika dan India. Kemudian juga karena itu pihak yang berkontrak dengan ada yang melakukan perjanjian dengan Amerika Serikat malah menggunakan pasal 6 CISG, yaitu untuk mengesampingkan CISG di dalam kontrak mereka ya. Jadi ini yang perlu mungkin dicatat. Sementara
sebagian di Indonesia ini memang banyak sekali ekspor impor yang dilakukan dengan negara Amerika Serikat, maka kita harus lihat dulu apakah negara yang menjadi pihak lawan kita atau pihak partner kita di dalam bisnis ini dia sudah menandatangani konvensi tersebut atau belum. Kemudian yang ketiganya adalah UNIDROA. UNIDROA ini dia juga melakukan semacam penyeragaman. Ada berbagai banyak penyeragaman yang diatur di dalam UNIDROA, yaitu misalnya mengenai Convention relating to a uniform law on the international sale of goods atau The Hague 1964. Kemudian konvensi untuk formation atau pembentukan kontrak, ya artinya standar kontrak apa yang harus dibuat di dalam suatu perjanjian internasional. Kemudian juga konvensi mengenai travel contracts itu tahun 1970, dan kemudian Convention providing uniform law on the form of international will itu yang dibuat di Washington pada tahun 1973, dan kemudian Convention of on Agency in International Sale of Goods yang dibuat di Jenewa tahun 1983, Konvensi UNIDROA mengenai persewaan keuangan internasional atau International Financing Leasing atau yang sudah disahkan di Ottawa tahun 1988. Kemudian mengenai anjak piutang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah factoring, itu juga masih sama di Ottawa tahun 1988. Kemudian juga untuk objek-objek kebudayaan yang dicuri atau diekspor secara ilegal atau UNIDROA Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Object tahun 1995. Kemudian juga ada mengenai suku bunga internasional, dan kemudian konvensi mengenai jaminan-jaminan Jenewa. Nah, tahun 2009. Nah, kemudian tahun 2010 UNIDROA juga menerbitkan suatu edisi baru atau new edition mengenai UNIDROA Principles. Itu cukup banyak, ada 500 halaman. Kemudian yang isinya adalah mengenai international commercial contract, ya. Nah, perbedaan prinsip UNIDROA dengan UISG 1980 antara lain bahwa prinsip UNIDROA merupakan upaya untuk pengaturan hukum kontrak internasional terhadap transaksi yang tidak terbatas pada jual beli internasional saja. Sementara CISG ini menghususkan diri pada kontrak jual beli internasional. Artinya CISG ini memang lebih sempit luas lingkupnya, yaitu pada jual beli barang internasional atau kita sebut sebagai ekspor import, jual beli ekspor import. Dan sementara kalau UNIDROA itu tidak terbatas pada kontrak ekspor import saja, akan tetapi berbagai macam perjanjian internasional dapat mengacu kepada UNIDROA Convention tersebut. Nah, nanti mungkin untuk prinsip-prinsip mengenai UNIDROA Convention dan bagaimana penerapannya di dalam praktek akan kita bahas di dalam video setelah video ini. Karena video di sini hanya untuk membahas mengenai masalah mengapa kita perlukan perjanjian internasional, kemudian juga bagaimana apa sih yang sebetulnya membedakan antara mendrafting atau merekayasa suatu perjanjian internasional dan apa bedanya dengan drafting pada national contract, seperti itu. Dan kemudian tadi yang seperti saya bicarakan bahwa yang tidak boleh Anda lupakan bahwa ketika kita berbicara mengenai kontrak internasional, maka ini termasuk di dalam suatu wilayah yang kita sebut sebagai wilayah hukum privat saja, tidak mencakup kepada wilayah-wilayah hukum publik, ya. Karena kalau kita lihat bahwa hukum publik ini hanya menyangkut mengenai legal relationship between among the states. Jadi artinya tidak kepada wilayah ranah di dalam
bahasan mata kuliah kita, ada bahasan dalam mata kuliah yang lain. Sementara kalau private itu adalah hukum yang mengatur atau yang mengatur bagaimana hubungan antara orang perorangan dengan perusahaan yang orang perorangan dan perusahaan ini merupakan berasal dari negara yang berbeda. Walaupun saat ini bahwa the term of international law ini seolah-olah refers to both public and private aspect of international law, akan tetapi tentu saja ini tidak akan dibahas lebih lanjut di dalam hukum di sini. Akan tetapi sepakat bahwa apa yang kita pelajari adalah mengenai hukum perjanjian secara privat.